Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh bersyukur di pekan misi pada hari ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bersyukur sebelum kita untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita doa bersama-sama. Bapa di surga, kami naikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan di dalam ibadah streaming pada pagi hari ini. Kami naikkan syukur kami karena Tuhan, Engkau yang sudah memimpin gereja ini dan memberikan beban di tengah masa yang tidak gampang dan sangat sulit ini. Kami tetap memikirkan bagaimana kami bermisi. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini, kembali Engkau memotivasi, kembali Engkau mendorong, kembali Engkau memberi kekuatan agar setiap jemaat bisa turut partisipasi dan ambil bagian, ada kontribusi di dalam amanat agung daripada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami. Kami juga mohon kepada-Mu Tuhan, pada hari ini Engkau berbicara kepada hati kami dan beri kami kekuatan dengan anugerah-Mu sehingga kami dimampukan untuk menjalankan misi yang sudah Tuhan percayakan. Demikian kami mohon, siapkan hati kami, lembutkan hati kami, dan lawatlah setiap kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, hari ini di pekan misi temanya adalah yaitu misi di tengah tantangan atau misi di masa penuh tantangan ini. Apa yang bisa kita kerjakan? Nah, saudara-saudara, kalau kita bicarakan misi, jelas ada sesuatu yang perlu kita bayar, yaitu harga yang kita perlu bayar, waktu yang perlu kita luangkan untuk pergi keluar. Karena di zaman sekarang bukan kita menanti orang datang ke gereja untuk mendengarkan Injil, tetapi orang-orang dunia di luar gereja, di luar gedung gereja, mereka itu perlu kita datang, lawat, bersahabat, kemudian melalui kesaksian hidup kita nyatakan Kristus di tengah-tengah mereka. Nah, saudara, hari ini saya ingin bersama-sama dengan saudara sekalian di pekan misi ini, kita akan menguraikan Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Nanti sambil saya menyampaikan firman Tuhan dan juga membaca firman Tuhan dan mengurainya. Nah, saudara-saudara, kita harus mengakui saat ini kita sedang hidup di hari-hari di mana pandemik masih terus berlangsung. Nah, saudara, kalau pandemik terus berlangsung sehingga aktivitas yang muda, yang tua sekalipun kita keluar dan masuk itu sangat terbatas, sangat terhambat. Banyak sekali peraturan, banyak sekali prokes yang perlu kita patuhi sehingga membuat kita itu merasa tidak nyaman. Namun untuk mencegah ini tidak meluas, kita harus mematuhi prokes-prokes yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita juga mendengar angka-angka, ya, angka-angka kematian yang terus meningkat akibat terinfeksinya atau akibat infeksinya virus yang sudah bermutasi, saudara-saudara. Yaitu di India, melalui video-video klip yang kita lihat, tayangan-tayangan video klip yang begitu luar biasa ketebarannya. Nah, saudara-saudara, makin membuat hidup kita itu apa itu? Makin membuat kita begitu tercekam rasanya, khawatir rasanya. Nah, saudara-saudara, semua orang, saya percaya kita dihantui kegentaran dan juga ketakutan yang tidak berkesudahan. Kapan akan selesai kita nggak tahu. Nah, saudara, membuat kita itu penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, dan juga penuh satu hal, yaitu kita tidak berani banyak melakukan. Contoh, seperti tadi ada jemaat yang ada perlu saya kunjungi melalui video call karena orang tua nggak bisa gaptek. Tetapi ketika aku telepon anaknya bilang, jangan kunjungi dulu lah, walaupun ada kebutuhan. Nah, saudara-saudara, memang itu terbatas, membuat kita akhirnya begitu gemas, ingin lakukan sesuatu tapi tidak bisa.
Nah saudara, bagi sebagian orang yang terutama kelompok-kelompok lansia mungkin ya, nah mulai merasa tidak ada, maksudnya tidak ubahnya seperti seorang yang tidak berguna. Banyak sekali orang lansia berkeluh kesah, saya apapun nggak bisa lakukan, jadi sepertinya hanya dikurung di rumah, di karantina, di rumah itu tak ada gunanya, tidak sanggup untuk mengerjakan apapun. Jadi merasa dia tidak berguna lagi. Nah saudara-saudara, yang kita hadapi kondisi seperti ini dari lingkungan hidup, dari situasi yang ada yang terjadi. Apakah saudara masih ingat? Nah saudara-saudara, ketika kita berhadapan hal-hal seperti ini, apakah kita masih ingat kisah tentang dilepaskannya tali keledai yang tertambat karena Tuhan memerlukannya? Bapak Ibu, saudara-saudara, saya percaya saudara pasti akan masih ingat peristiwa ini. Yaitu Tuhan berbicara kepada muridnya, pergi ke satu tempat, kemudian lepaskan keledai yang tertambat itu, kemudian dibawa kemari. Kalau ada yang nanya, yaitu empunyai keledai itu bertanya, kenapa kamu melepaskannya? Kamu kasih tahu aja, Tuhan mau pakainya. Nah saudara, mari kita lihat Lukas pasal yang ke-19 ayat 33 sampai 34. Saya ajak saudara untuk melihat bersama-sama. Ayat 33, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? 34 mengatakan demikian, kata mereka, Tuhan memerlukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, situasi yang tidak mendukung, kondisi yang tidak mendukung saudara-saudara yang kita berhadapan, yaitu masa pandemik ini sepertinya menghambat semua langkah kita. Kita mau dekat orang kagak bisa, kita mau dekat untuk berkunjungan bertatap muka juga banyak sekali hambatan. Kalau begitu, sebagai orang Kristen tidak perlu lakukan apa-apa lagi. Apakah itu betul? Jelas tidak betul, saudara-saudara. Di situasi yang tidak mendukung, environment yang begitu tidak mendukung, saudara-saudara, jika kita mau memikirkan bagaimana kita bisa menangkan jiwa, tetap peluang itu akan terbuka. Kita jangan dihambat oleh paradigma kita, dihambat oleh situasi kondisi yang ada, saudara-saudara. Seperti yang dikatakan Lukas 19. Lepaskan itu. Kalau yang mempunyai keledai bertanya, kenapa engkau lepaskan keledai itu? Katakan, Tuhan memerlukannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin beritahu, di situasi yang sulit ini, saudara, serba tidak menentu ini, penuh dengan tantangan ini, kesulitan ini, saya tetap katakan, Injil tetap harus diberitakan. Dalam keadaan apapun, mereka tetap butuh Injil. Malah saya katakan semakin mereka memerlukan Injil, karena nggak tahu kapan mereka akan berhadapan dengan kematian. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita nggak tahu kapan kita akan berhadapan dengan kematian, atau suatu hari tiba-tiba kita dijemput, saudara-saudara, apakah sudah siapkah? Kalau saya sudah siap karena aku di dalam Kristus. Namun banyak teman-teman keluarga kita, apakah mereka sudah siap? Bukan siap untuk apa? Bukan siap untuk kematian, tapi siapkah mereka berhadapan dengan hukuman yang terakhir, hukuman terhadap dosa, penghakiman daripada Allah, seperti yang dikatakan Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Nah saudara-saudara, lepaskanlah dia. Kenapa kamu lepaskan? Karena Tuhan mau memakainya, Tuhan memerlukannya. Nah saudara, bagi kita bagaimana kita implementasikan firman Tuhan ini, yaitu lepaskanlah sikap ketidakpedulian kita, karena Tuhan ingin memakai engkau. Jangan pikir dalam sikon-sikon seperti ini, saya untuk jaga diri saya sendiri sudah kurang mampu lagi. Bagaimana saya bisa memberikan perhatian kepada yang lain? Ketidakpedulian kita ini, saudara-saudara, begitu mengikatkan kita, begitu mengikat kita, dan kita harus lepaskan ketidakpedulian kita. Kenapa melepaskan ketidakpedulian kita?
ikatan itu saudara, karena Tuhan ingin memakai engkau menjadi berkat, memakai engkau sebagai duta Injil, memakai engkau sebagai pemberita Injil untuk menyelamatkan begitu banyak jiwa yang belum diselamatkan. Lepaskanlah simpul ketidakacuhan dan hatimu yang dingin itu. Lepaskan simpul ketidakacuhan dan hatimu yang sudah begitu dingin, bahkan cenderung beku. Kenapa saya mesti lepaskan itu? Jangan diikat lagi oleh tambat itu, saudara-saudara. Kenapa? Jawabannya cuma satu, yaitu Tuhan ingin memakai engkau, saudara-saudara. Mari saudara-saudara kita responi firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama, kita baca bersama-sama. Bunda Teresa pernah berkata bahwa kemiskinan terbesar bukanlah kelaparan, bukanlah ketelanjangan, dan juga bukan manusia tidak punya rumah, melainkan rasa tidak diinginkan. Itu adalah kemiskinan yang terbesar. Tidak dicintai, itu adalah kemiskinan, kehausan yang terbesar bagi dunia, dan tidak dipedulikan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, begitu banyak orang membutuhkan. People need the Lord. Siapa yang peduli kepada peoples yang butuh Kristus itu? Siapa yang peduli? Hati kita mulai dingin karena situasi yang membuat kita semakin dingin, bahkan beku. Bapak Ibu saudara-saudara, kebutuhan terbesar manusia dunia ini adalah diperhatikan, dikasihi. Ketika kita mendengar pernyataan ini, saudara-saudara, pernyataan dari Bunda Teresa, bagaimana sih perasaan saya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus? Jika kita berperasaan, saya percaya pasti kita akan terobos keluar dan menggenapi amanat agung daripada Kristus, terutama dalam situasi sekarang ini. Apakah kita pernah terpikir kebutuhan-kebutuhan kaum grassroots people? Nah saudara-saudara, kaum marginal, grassroots people dan komunitas akar rumput, siapa yang peduli kepada mereka? Mungkin kita berkata, kita berpikir, ini mah tidak perlu kita khawatirkan, tidak perlu kita peduli karena pemerintah bisa melakukannya. Contoh-contoh misalnya, pedagang kaki lima, pekerja, orang-orang yang tidak tetap pemasukannya atau honorer, dia bekerja harian yang di pabrik, sekarang pabriknya sudah tutup, sudah bangkrut. Ketika pabrik tidak berproduksi, mereka kemana? Kebutuhan mereka, siapa yang peduli, saudara-saudara? Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, masalah ini mungkin seperti tadi saya katakan, itu bukan tanggung jawab saya. Kita tidak perlu pusingkan, itu pemerintah yang bisa bertanggung jawab, pemerintah untuk memikirkannya. Namun saudara-saudara, saya ngomong dengan jujur, juga dengan gamblang, bagaimanapun kita anak-anak Tuhan, gereja yang eksis di dunia ini, saudara-saudara, yang saya maksudkan gereja bukan eksis secara gedung, tetapi orang-orang kumpulan yang percaya, yang memiliki Kristus. Saudara-saudara, kita tidak boleh bersikap pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak tahu. Bagi saya, saudara-saudara, kita harus tahu. Saya pernah melakukan ketika pandemik baru mulai. Saya lakukan hampir setiap hari sepanjang 2 bulan. Nah saudara-saudara, setiap hari saya telepon salah satu Grab Bike atau Gojek, suruh dia beli nasi di mana, saya tahu tempatnya, yaitu di Mangga Besar 12. Nah saudara-saudara, di sana ada yang jual warteg gitu, tapi lumayan bagus, lumayan baik, lumayan bersih, lumayan enak. Saya sering makan di sana.
Nah saudara, saya telepon, kemudian saya minta dia beli 3 bungkus. Satu bungkus itu nggak mahal, cuman 15.000. Nah saudara, setelah saya minta dia beli 3 bungkus, nanti antar ke alamat, tapi saya belum kasih tahu dia. 3 bungkus itu 45.000. Kemudian saya tanya ongkosnya kira-kira 15.000, jadi 60.000. Saudara, begitu dia udah selesai beli, kemudian dia tanya alamatnya di mana. Saya bilang tidak perlu antar ke saya, antar pulang ke rumahmu, berikut ongkosnya. Jadi 60.000 saya transfer ke rekeningnya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, satu hari saya 60.000, tidak banyak bagi saya, tidak terlalu keberatan gitu. Tapi itu juga jangkauan saya. Tiap hari 1 bulan 2 bulan saudara saya lakukan. Untuk apa? Walaupun itu tidak menyelesaikan masalah, karena terlalu banyak. Tetapi paling sedikit saya sudah nyatakan kepedulian saya. Kepedulian saya dan keinginan saya untuk bisa menghangatkan hati ketika mereka sedang berhadapan dengan masalah-masalah yang begitu pelik, saudara-saudara yang terkasih. Setiap kali kalau mereka sudah terima, tahu saya kirim uangnya, dan untuk keluarga mereka, mereka itu terharu. Jadi kebanyakan muslim, dia selalu ngomong, aduh alhamdulillah, terima kasih Tuhan, Bapak baik katanya, Tuhan yang balas kalah kebaikan Bapak. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai gereja yang eksis di dunia ini, kita jangan lepas tangan, jangan pura-pura kita tidak lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Memang situasi itu tidak gampang, memang banyak masalah, tapi masalah tidak akan menghambat langkah kita. Ketika kita mau beritakan Injil, ketika kita mau memberikan kebaikan bagi semua orang, bantuan dan cinta kasih kepedulian kita, itu tidak akan dihambat oleh apapun juga. Mari saudara-saudara kita lihat Injil Lukas, yaitu yang saya mau sampaikan. Naskah ini, yaitu melalui nats khotbah ini atau nats Alkitab ini, yaitu pasalnya ke-10. Kita baca dulu ayat 30 sampai dengan 32. Jawab Yesus di ayat 30, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi. Nah saudara-saudara, yaitu menebukannya, dan yang sesudah itu ia pergi, meninggalkannya setengah mati. Jadi ada satu orang lari Yerusalem ke Yeriko, di tengah jalan dia dirampok. Kemudian dia dipukul, saudara-saudara. Dia dipukul sampai setengah mati. Setelah itu tinggal, hartanya diambil, dirampas, kemudian tinggal pergi. Ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Dan ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Perhatikan saudara, ada seorang imam, dia lewat di sana, dia lihat ada orang yang dipukul sampai setengah mati dan dirampok, lukanya jadi tergeletak di sana. Dia lihat, tapi dia lewatinya dari jalan seberang. Nah saudara-saudara, ini ayat 31. Dia lewati di seberang jalan, tidak beri bantuan, yaitu tidak ada kepedulian, tidak ada belas kasihan. Nah saudara, ayat 32, ini imam. Terus ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Sama juga. Jadi orang Lewi, imam lihat lewat, terus orang Lewi lewat juga, saudara-saudara. Dalam kisah ini saudara-saudara, kita bisa menemukan sejumlah tokoh yang mewakili sifat-sifat manusia. Tokoh apa dia? Yaitu orang yang dipukul sampai setengah mati, yaitu orang yang menjadi korban. Saudara-saudara yang terkasih, dia jatuh ke tangan penyamun, dipukul sehingga sekarat. Ini mewakili apa saudara-saudara? Orang yang dipukul setengah mati dalam keadaan sekarat, itu mewakili orang-orang yang dalam keadaan sangat amat
membutuhkan pertolongan. Di dunia ini, di zaman sekarang, di saat ini, banyak gak sih orang-orang yang butuh pertolongan? Banyak sekali. Mungkin saudara bilang terlalu banyak sehingga kita tidak mampu. Betul, kita akui gereja juga tidak mampu. Kayak lobang yang tidak ada ujungnya. Kita investasi, kita buang berapa banyak sembako pun tidak akan tercukupi. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan kita, saudara-saudara. Ketika kita lihat orang yang dipukul setengah mati, sekarat, dia membutuhkan pertolongan, perhatian, kepedulian kita, sapahan dan uluran tangan kita. Saudara-saudara, kita lihat enggak? Pertanyaan saya, apakah kita melihat mereka atau kita seperti imam itu, seperti orang Lewi itu? Saudara-saudara yang terkasih, setelah melihat, apakah kita tergerak dan mau bergerak? Ini pertanyaan saya. Banyak orang lihat kebutuhan, kesulitan, masalah orang yang sedang dalam keadaan sekarat. Kita tahu bahwa kalau dia meninggalkan dunia, dia kalau belum di dalam Kristus, dia pasti binasa. Tapi kita lihat, hati kita tergerak, saudara-saudara, tergerak, tapi tidak bergerak. Hati tergerak, tapi tidak bergerak, saudara. Kita hanya bicara tentang teori. Kedua, kita lihat, tokoh apa selain orang yang digebuk sampai setengah mati, tergeletak di pinggir jalan itu. Kita lihat tokoh yang kedua, yaitu imam. Imam itu adalah pemimpin agama, adalah orang yang melayani Tuhan di bait Allah. Seperti sekarang, yaitu rohaniwan-rohaniwan yang punya pengetahuan tentang firman Tuhan, Alkitab, tahu banyak tentang Alkitab. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mereka juga melihat, tetapi mereka mengabaikan saja. Mereka lihat apa yang terjadi, orang yang digebuki dalam keadaan setengah mati sekarat itu. Tapi mereka mengabaikan, dengan kata lain, saudara-saudara, yang lebih umum, yaitu mereka pura-pura tidak melihat. Terlalu banyak anak Tuhan sekarang, mereka eksis di tengah-tengah majority yang belum percaya. Tapi mereka pura-pura tidak melihat kebutuhan tiap orang yang masih di luar keselamatan. Mungkin mereka tahu ini harus beritakan Injil, tapi selalu tidak menjadi kegerakan, tidak menjadi bergerak bagi dia untuk pergi. Kita lihat yang ketiga, orang yang ketiga, yaitu orang Lewi. Orang yang dipilih Tuhan, yang memiliki status khusus karena adalah bangsa pilihan. Mereka juga melihat, namun juga mengabaikannya. Kenapa? Karena mereka takut direpotkan mungkin. Ini bukan urusan kita, serahkan saja kepada polisi, serahkan saja kepada petugas keamanan untuk menyelesaikannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari semua keadaan yang kita temui, bisa kita katakan bahwa bukannya kita tidak ingin membantu, bukan. Namun mungkin saja masing-masing pernah mempunyai pengalaman yang melukai di masa lalu. Mungkin saya juga pernah ada masa lalu yang membuat saya terluka, atau saya dilukai. Kenapa? Ketika aku buka pintu mobil mau kasih sesuatu, malah saya ditodong. Saya ditodong pakai pisau. Jadi terpaksa akhirnya harta saya habis, diambil sama dia. Hanya ingin beri dia sesuatu, menurut saya itu baik, tapi saya tertodong. Sejak itu saudara, kalau di pinggir jalan atau di lampu merah, saya itu hindari. Walaupun aku tahu kayaknya dia butuh, tapi takut. Bisa saja itu menjadi alasan kita.
Nah, saudara-saudara, karena itu adalah pengalaman atau trauma yang melukai di masa lalu. Kita adalah orang-orang yang sibuk. Mana ada waktu untuk mengurusi itu? Mana ada waktu untuk membantu orang-orang seperti itu? Serahkan saja kepada pemerintah. Kan ada badan sosial, ada departemen sosial yang bisa membantu. Saudara-saudara, betul bisa membantu. Tetapi ada bagian-bagian gereja, yaitu saudara dan saya. Yang saya maksudkan gereja itu bukan gedungnya, tetapi yang saya maksud gereja itu adalah eklesia. Orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diberikan kepercayaan, orang-orang yang mengemban amanat agung. Apakah kita diam? Apakah kita belagak seperti pura-pura tidak melihatnya? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, dengan kata lain saya mau katakan, kita harus keluar dari menara gading kita, kenyamanan atau zona nyaman kita. Selama ini kita tidak mau diganggu. Saya nikmati anugerah Tuhan, saya nikmati kasih Tuhan. Tiap minggu saya datang, apalagi sekarang kalau lagi online, saya nikmati firman Tuhan. Kadang-kadang malah saya bisa ke tempat yang lain, akses yang lebih bagus lagi, menikmati Tuhan. Memang betul, firman kita nikmati itu tidak salah. Tapi apakah hanya dinikmati? Pengertian kita terhadap firman Tuhan hanya stop, hanya di batas pengetahuan? Pengenalan kita hanya di batas bagian otak kita saja? Atau apa yang kita rasa saja? Hati kita cuma tergerak tapi tidak pernah bergerak? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus keluar dari zona nyaman kita, ruang lingkup aman. Saudara-saudara, ruang lingkup yang tenang, ruang lingkup yang menyenangkan. Kita tidak mau diganggu. Kalau saya pergi atau saya pergi perhatian, nanti saya terpapar lagi virus. Lebih baik tidak. Saudara-saudara, memang dalam situasi seperti ini kita perlu bijaksana. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tetapi saya ingin ingatkan, kita harus keluar dari bayang-bayang trauma di masa lalu. Saya ajak saudara untuk melihat Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Antara dialog Kristus dengan orang Farisi. Nah, saudara-saudara, atau orang ahli Taurat. Nah, di sini dikatakan di ayat ini berisi percakapan ahli Taurat dengan Yesus. Nah, saudara, kita tidak akan membahas secara rinci di sini, tapi saya kira-kira uraikan. Saya bacakan bagi saudara. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Kita tidak bahas motivasinya, kenapa dia mau mencoba Yesus, tidak bahas. Tapi kita lihat dari kalimat, untuk mencoba Yesus katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini pertanyaannya. Kemudian ayat 26, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Dua pertanyaan. Yang tertulis di hukum Taurat, apa yang sudah kamu baca? 27. Dengan bangganya ahli Taurat itu menjawab, "Kasihilah Tuhanmu, Tuhan Allahmu, dengan segenap hati, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu." Jawabnya lancar, saudara, bangga. "Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Saudara-saudara, dia hafal, dia menguasai ahli Taurat, dia menguasai Taurat, hukum-hukum Tuhan dia tahu. Ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, berbuatlah demikian." Perhatikan saudara-saudara, ini ada satu perintah, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara-saudara tahu banyak, tapi tidak berbuat. Untuk apa? Apa gunanya? Seperti Yakub bilang, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati.
Mati itu bukan membinasakan, tapi mati itu tidak membawa dampak, tidak memberikan influence, tidak menjadi berkat. Untuk apa jadi orang Kristen yang beriman? Untuk apa saya beriman kalau tidak membawa dampak? Iman itu harus memberi dampak, memberi influence, memberikan pengaruh, mengubah orang. Makanya Yesus bilang, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara-saudara, jawab ahli Taurat itu begini, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkatalah dia kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Harus mencintai sesamamu manusia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap abadi, segenap kekuatanmu. Kamu tahu kan? Nah, siapakah sesamaku? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, siapakah sesamaku manusia? Ini pertanyaan daripada ahli Taurat. Coba kita perhatikan baik-baik, saudara. Saya berikan uraian, biar kita sadar dengan hati yang lembut. Roh Kudus bekerja dan menyadarkan kita bahwa kita jangan lagi hati tergerak saja, tapi kita harus bergerak, saudara-saudara. Yang pertama, yang Tuhan Yesus tekankan adalah ketaatan. Tapi yang dikejar oleh ahli Taurat adalah apakah sesamaku manusia? Siapakah sesamaku manusia? Tetapi Yesus tekankan adalah berbuatlah demikian. Tapi yang dia fokus, yang dia perhatikan, yang ditekankan ahli Taurat, siapakah sesamaku manusia? Bapak, Ibu, saudara-saudara, siapakah sesamamu manusia? Mungkin ada di dalam keluargamu, mungkin anggota keluargamu, mungkin anakmu, mungkin saudaramu, mungkin juga orang tuamu, mungkin juga besanmu, saudara-saudara. Apa sih reaksimu ketika dia belum percaya kepada Tuhan? Ketika kamu bicara, kamu tahu persis dia belum terima Yesus. Saya bersyukur saya ada satu besan yang belum mengenal Tuhan. Ateis lagi, saudara. Saya sudah banyak waktu untuk injili dia, tapi tetap dia tidak enak menolak, tapi dia juga tidak terima. Akhirnya saya pilih tidak banyak bicara, tapi saya nyatakan imanku kepada dia, dan saya doakan dia tiap hari. Setelah kira-kira hampir 1 tahun, saudara, waktu sebelum pandemik, saya kunjungi dia. Karena dia tinggal di Singapura kan. Saya datang, saya kunjungi dia. Kamu tahu nggak dia ngomong apa? Kalimat pertama dia ketemu saya, dia bilang, "Hey, Big Brother." Dia panggil saya Big Brother, abang gitu ya, karena umur kita sama. Dia bilang, "Abang, saya sekarang sudah ke gereja loh." Dia kayaknya sukacita gitu, bangga gitu. Loh, kok dia mau kasih tahu saya sekarang sudah ikut gereja loh. Saudara-saudara, rupanya apa yang saya beritakan, apa yang saya kasih tahu dia, dan sikapku sudah membuat hatinya tergerak, membuat hatinya terharu. Saya punya keinginan dia juga bisa nikmati, dia juga bisa menerima anugerah keselamatan ini. Makanya pada waktu dia ke gereja, diajak teman, dia beritahu dengan saya, dia beritahu kepada saya dengan sukacita luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, hal ini memberikan kita kesan dari percakapan antara ahli Taurat dengan Yesus. Memberikan kita kesan seorang yang sangat idealis. Ahli Taurat itu hanya tahu berbicara, ngomong. Kalau bahasa Jakarta bilang ngomongnya sebakul. Hanya tahu berbicara, namun tidak bersedia melakukannya. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, orang Kristen zaman sekarang ini seperti itulah. Ngomongnya si pinternya luar biasa. Eksegesis Alkitab, eksposisi Alkitab itu luar biasa. Menilai khotbah itu ada bobotnya atau enggak, itu luar biasa. Tetapi pertanyaan saya kagum kepada jemaat yang hebat tentang Alkitab. Tetapi saya lebih kagum dan salut
Kalau dia sudah tahu banyak tentang Alkitab, dia sudah tahu ini firman, dia lakukan di dalam hidupnya. Dia praktekkan di dalam hidupnya. Tetapi di zaman sekarang kita hanya tahu bicara, sangat pandai, sangat idealis, hanya tahu berbicara, namun tidak bersedia melakukannya. Dia tahu harus lakukan, harus menjadi pelaku, tapi tidak bersedia. Selalu mendiskusikan, tetapi tidak pernah ada tindakan. Sudah berapa tahun kita diskusikan tentang misi? Sudah kita bertindak atau belum, saudara-saudara? Yang Tuhan minta bukan diskusikan siapa sesamaku manusia, bukan. Tetapi yang Yesus perhatikan, berbuatlah, segera berbuat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadi saya ingat dengan kisah Bunda Teresa. Kisah ini menyatakan bahwa suatu hari Bunda Teresa diundang oleh pemerintah untuk hadir di dalam rapat bagaimana menolong orang-orang miskin di India. Bunda Teresa naik mobilnya menuju ke tempat rapat meeting. Sepanjang jalan dia lihat orang yang hidupnya setengah mati, yang laparnya tergeletak di jalanan itu luar biasa. Sehingga dia makin lihat, makin keki dia. Langsung dia suruh supir turun, berhenti, dia seret, dia ambil satu orang yang sudah sekarat masuk ke mobilnya. Akhirnya dia bawa ke ruang meeting. Orang masih runding, masih bahas gimana cara untuk membantu orang miskin. Bunda Teresa langsung berteriak, jangan rapat lagi, jangan diskusi lagi. Ini orang berjuta-jutaan. Mungkin kelebihan jutaan. Berpuluhan ribu orang di sepanjang jalan yang saya ketemu ini. Mereka bukan tunggu kita diskusi setelah itu baru bantu. Sudah mati semuanya. Sekarang kita harus bergerak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Penginjilan juga demikian, saudara. Yang kedua, yang Tuhan Yesus tekankan adalah engkau tahu banyak tentang hukum Taurat. Tetapi masalahnya adalah tidak melakukan. Engkau harus melakukan firman itu. Haruslah mendapat, barulah kamu bisa mendapat kehidupan. Mereka tahu banyak. Hanya diskusikan, hanya PA. Di kelompok yang luar biasa. Mimpinnya luar biasa. Karena memiliki pengetahuan yang luar biasa. Tapi Yesus tak katakan, bukan tahu banyak sudah cukup dan puas kamu, tidak akan jadi berkat. Tetapi kamu harus lakukan apa yang sudah kamu tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita tahu Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang. Amin. Kita tahu itu. Kita juga ngalami, karena pribadiku diubah oleh kuasa Injil. Nah, sekarang apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita alami, mari lakukan itu, berbuatlah itu, beritakan itu, dan dengan percaya penuh bahwa kuasa Injil adalah kekuatan daripada Tuhan yang dapat menyelamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jangan terlalu idealis, tapi lebih praktis, lebih realistis. Lakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, masih ada satu masalah lain, saudara-saudara, yaitu yang diperhatikan ahli Taurat adalah siapakah sesamaku manusia. Tetapi yang Tuhan Yesus tekankan adalah bagaimana menjadi sesama manusia yang baik. Coba perhatikan ya. Yang diperhatikan ahli Taurat itu siapakah sesamaku yang baik atau sesamaku manusia. Siapakah dia? Tetapi Yesus berkata demikian. Yang Yesus tekankan bukan siapakah sesamaku manusia, tetapi kamu harus menjadi sesama yang baik, tetangga yang baik, sahabat yang baik bagi orang yang belum percaya. Jadi kita harus proaktif, saudara-saudara. Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk jangan lagi membuang waktu atau membuang banyak waktu untuk apa?
mencari tahu, untuk membahas siapakah sesamaku manusia, tetapi segeralah bertindak menjadi sesama manusia yang baik. Itu yang dikatakan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita mudah tanya, siapa sih sesamaku manusia? Siapa sih yang butuh Injil? Tetapi Yesus berkata, jadilah teman sahabatmu yang sekarang butuh Injil, yang belum percaya kepada Tuhan. Bersahabatlah dengan dia. Bawalah berkat, bawalah influence, pengaruh, dampak, impact kepada dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, seperti yang diperbuat oleh orang Samaria yang baik hati ini di Lukas pasal yang ke-10 ayat 33. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ayat 33 ini luar biasa catatnya. Nah, saudara, saya bacakan bagi saudara. Hati yang berbelas kasihan, yang akhirnya selanjutnya menjadi pendorong semua tindakan yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik. Lalu kata 33, datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan, sama saudara, yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini perbedaannya dengan imam. Ini perbedaannya dengan orang Lewi. Orang Lewi tahu banyak, tapi hatinya degil, hatinya dingin, hatinya beku. Seperti hati kita sekarang. Lihat orang setengah mati, kita beku. Lihat orang dalam keadaan sekarat, kita tidak pernah bertanya, dia udah selamat atau belum? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Jadi saya ingat waktu udah cukup lama saudara, ini pengalaman membuat saya itu selalu diingatkan. Ada satu hari jemaat saya telepon saya, hari Rabu habis Biston. Waktu itu sudah 9:30. Dia bilang, Pak Johan bisa nggak ke rumah sakit? Saya bilang malam begini, dia dalam keadaan sekarat lagi. Boleh nggak besok? Dia bilang boleh. Besok pagi saya mau berangkat saudara, anak saya sakit, panas. Hampir 40. Istri saya diare. Dari semalam nggak henti-henti. Jadi anak dan istri itu sakit semuanya. Saya lagi mikir, saya mau pergi ke sana enggak? Saya punya alasan yang cukup kuat. Istri sakit, anak sakit, perlu bawa ke dokter, perlu ditolong segera. Betul tidak ya? Tapi saya enggak damai saudara waktu itu. Kemudian saya setelah berdoa, saya minta Tuhan kasih jawaban. Saya bilang, Tuhan, kalau memang saya harus antar anak saya dan istri, Tuhan buka jalan. Kalau enggak, saya mau pergi. Tapi saya mesti direstui oleh keluarga gitu. Saya tanya sama istri, saya ini ada janji mau PI di rumah sakit Pelni. Tapi kamu sakit, diare, anak panas lagi, nggak mau turun-turun. Saya juga khawatir. Terus istri saya jawab dengan cepat tanpa pikir panjang saudara. Saya percaya Roh Kudus yang bergerak di hatinya. Dia bilang pergi aja lah, kayaknya sakit kita ini serangan si iblis. Saya langsung bawa mobil saya pergi saudara. Begitu sampai saya injili dia, begitu cepat dia terima Yesus. Begitu cepat sekali. Wah, saya senang. Malah orang terlalu cepat terima Yesus kita curiga, kita ragu. Kemudian saya tanya, Bu, Ibu yakin nggak? Kalau hari ini Ibu dipanggil Tuhan, Ibu kemana? Loh, tadi kan Pak Johan sudah bilang, Alkitab juga udah bilang, saya pulang ke rumah Bapak kan. Aduh, saya tenang deh. Terus saya janji sama dia, 2 hari lagi nanti saya datang besuk Ibu ya, saya bilang. Dia bilang iya. 2 hari lagi saya datang besuk, saudara, saya ajak jemaat di gereja untuk besuk dia untuk memperkenalkan. Begitu sampai di rumah sakit Pelni, itu kamarnya sudah bersih, sudah nggak ada orang saudara. Jadi saya bingung loh, dia kemana? Terus ada suster datang, dia bilang, Pak mau besuk si Anu ya? Gua bilang iya, dia sudah pulang. Loh, pulang kemana? Dia orang Bogor saudara. Pulang ke Bogor? Bukan, dia udah pulang ke rumah Bapak. Suster itu orang Kristen. Dia bilang, dia kasih tahu sama saya,
Dia mau pulang. Kami pikir dia mau pulang, mau discharge gitu. Rupanya dia mau pulang ke rumah Bapak. Dia bilang nanti pendeta mau datang 2 hari lagi. Tolong kasih tahu kalau pendeta itu datang, kasih tahu saya sudah pulang. Terharu sekali saudara. Luar biasa. Saya berpikir kalau saya tidak datang, hari itu saya tidak datang, itu hari Kamis, saya akan menyesal. Walaupun Tuhan punya cara untuk menyelamatkan orang itu, tapi saya akan ketinggalan pengalaman yang luar biasa bernilai ini bagi diriku. Sejak itu saudara, aku bertekad, ada orang yang dalam keadaan apapun, yang lagi sakit keras sekalipun, lagi keras, sakit keras misalnya, itu harus prioritas untuk beritakan Injil kepadanya. Saudara-saudara, ini bukan kita harus bicarakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hati yang berbelas kasihan yang selanjutnya menjadi pendorong semua tindakan yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik itu. Kenapa dia bisa lakukan? Karena punya hati yang berbelas kasih. Kenapa imam tidak punya hati yang berbelas kasih? Kenapa orang Lewi tidak? Karena tidak mempunyai hati yang berbelas kasih. Minta kepada Tuhan, Tuhan beri hati yang berbelas kasihan. Kita lihat lanjutan, yaitu Lukas 34, 10 ayat 34-35. 34 mengatakan, pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya dengan baik-baik. Sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan dengan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, ditungganginya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara-saudara, begitu banyak kata kerja yang terlihat di sini. Kita lihat di ayat 35 terlebih dahulu. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Luar biasa bukan? Luar biasa. Udah balut, udah nyirami, udah naikin dia keledai, bawa dia ke penginapan, bahkan titip kepada pemilik penginapan, katakan jika ada pengeluaran yang lebih, nggak apa-apa, lu keluar dulu, nanti pulang gua bayarin kembali. Itu luar biasa saudara. Satu pelayanan yang amat sangat sempurna. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita lihat beberapa tindakan kata kerjanya. Mengoleskan minyak, membalut luka, menopang dia, yaitu membopong dia, merawat dia, mengeluarkan uang, dan masih akan kembali lagi, yaitu follow up. Luar biasa bukan? Luar biasa. Kalau tidak ada belas kasihan yang mendorong orang Samaria yang baik ini, apakah dia bisa lakukan? Tidak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, semua tindakan ini menunjukkan bagaimana demi untuk membantu orang yang dalam keadaan kesusahan ini, saudara-saudara, ia harus berbuat sesuatu, harus membayar harga, walaupun itu besar, walaupun cukup lama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bicara sampai di sini saudara, dari lubuk hati kita, saya merasa kagum terhadap orang Samaria ini. Orang yang tidak dianggap oleh orang Yahudi, tapi yang justru melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang awam. Orang Yahudi tidak menganggap orang Samaria itu adalah manusia layak, sejajar dengan binatang. Tetapi orang yang tidak layak, orang yang dianggap sejajar dengan binatang ini saudara-saudara, tapi bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang awam, yang punya perasaan, yang punya belas kasihan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jadi muncul pertanyaan, kita orang-orang rohaniwan, orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, apa yang bisa kita lakukan?
Jangan lagi kita bicara tentang teori. Jangan lagi kita diskusikan bagaimana cara kita memberitakan Injil. Tetapi yang kita mau katakan sekarang, mari kita bergerak. Hari Kamis kita akan memperingati hari kenaikan. Setelah itu 10 hari kemudian turunnya Roh Kudus memenuhi gerejanya. Kita ada kekuatan, ada penyertaan Tuhan, ada jaminan, ada pertolongan Tuhan yang menyertai kita. Saudara-saudara, yang sekarang kita kurang adalah apa? Belas kasihan. Mohon Tuhan beri hati yang berbelas kasihan. Orang yang didorong oleh belas kasihan, dia bersedia melakukan hal itu bukan karena dia orang luar biasa, bukan. Karena terdorong oleh hati yang berbelas kasihan. Ia juga penuh kekurangan, buktinya dia titip sama pemilik penginapan. Tolong saya ya. Dia butuh bantuan, dia orang terbatas, dia mungkin pengusaha, dia masih ada urusan yang lain seperti saudara. Sama, tidak beda, tapi dia lakukan. Kita tidak lakukan dengan alasan saya tidak punya waktu, saya sibuk sekali, saya harus kerjakan yang lebih penting. Dia juga penting saudara, tapi dia titipkan ke orang. Tolong kamu rawat dia. Jika ada pengeluaran yang berlebihan, saya akan ganti. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kenapa sih, pertanyaan saya cuma satu, kenapa orang Samaria ini bisa melakukan hal seperti itu? Karena didorong oleh belas kasihan. Orang Lewi dan imam, mereka menganggap dirinya itu superior, lebih baik daripada yang lain, lebih tinggi daripada orang lain. Orang yang tahu banyak tentang kebenaran, tapi hidupnya tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran. Betul nggak ya? Orang tahu jalan kebenaran, tapi tidak jalan di dalam jalannya. Orang yang tahu jalan kehidupan, tapi tidak menghidupi firman Tuhan. Saya tanya sekarang, orang yang tadinya apa juga nggak tahu, tapi dia bisa mau lakukan karena terdorong oleh belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ini menjadi teladan orang awam. Saudara-saudara yang terkasih, bagi saya perintah Tuhan harus dipatuhi. Jangan lagi kita diskusi di atas meja, tapi kita bergerak bersama-sama. Jangan hanya izinkan hatiku tergerak. Jangan. Harus tergerak hatiku. Tapi setelah tergerak, saya harus bergerak. Itu yang Tuhan mau. Bukan hanya kita bicara tentang idealis, tapi kita lakukan. Terakhir saudara-saudara, saya mau angkat satu kalimat yang diucapkan oleh Hudson Taylor. Sederhana, orang semua puji dia karena dia pernah mengeluarkan statement yang mengharukan. Jika saya ada 1000 nyawa, saya tidak akan simpan 1 nyawa tidak berikan ke China. Jika saya ada 1000 pound sterling, saya tidak akan menyimpan 1 pound sterling tidak saya serahkan kepada China. Orang semua kagum sama dia. Hudson Taylor luar biasa. Tapi Hudson Taylor bukan koreksi, tapi dia mau kasih tahu. Dia bilang, saya datang ke China, saya rela ada 1000 nyawa saya berikan ke China, ada 1000 pound sterling saya berikan ke China, bukan demi China, bukan, tapi demi Kristus. Bukan demi gereja saya lakukan. Bukan demi pendeta saya lakukan. Bukan saya bekerja sama pendeta, bekerja di gereja saya lakukan. Tetapi demi Kristus. Karena itu panggilanku untuk beritakan Injil. Mau tunggu kapan lagi saudara? Waktu sudah semakin mendesak, semakin singkat. Di masa pandemik tiba-tiba dia bisa meninggal. Saya bersyukur ya, di masa pandemik ini saya bisa menangkan kurang dari 12 orang, 12 jiwa melalui video call, melalui tatap muka, melalui doa, menangkan mereka. Ada sebagian saya baptisin dia. Ini yang pertama.
Kira-kira 4 hari yang lalu saya di Pantai Mutiara, ya, di kondominium Marina kondominium, saya menangkan 1 jiwa lagi. Bapak Ibu saudara-saudara, jika kita punya hati belas kasih, tidak ada satu yang bisa menghambat kamu. Tuhan akan tolong. Teroboslah keluar di situasi yang penuh tantangan. Kita bukan saja kita dibawa arus tantangan sehingga kita kehilangan jejak, kehilangan visi, bukan. Tetapi makin mempertajam visiku yang aku terima dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diuraikan dengan sederhana, sudah disampaikan. Biarlah Tuhan sempurnakan, menjadi motivasi, menjadi dorong, dan convince setiap kita untuk mau terjun. Bukan saja kami tergerak, tapi kami mau bergerak sekarang. Tuhan, pimpin kami melalui teladan dari orang Samaria yang baik ini. Kami diingatkan, kami dimotivasi. Tuhan, dengarkan doa kami dan berkati gereja ini di Pekan Misi. Ada satu kegerakan yang luar biasa, menjadi satu movement untuk penginjilan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara.